Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pembelajaran pertama yaitu perkenalan terhadap arsitektur dan organisasi komputer. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah ini, yaitu yang berwarna biru, tulisan yang berwarna biru, dimulai dari overview dari computer technology dan instruction set architecture, kemudian diikuti dengan evolusi komputer serta kinerja dari setiap generasi. Kemudian ada yang ketiga yaitu a top level view of computer function and interconnection. Jadi nanti di sini kita akan membahas pathway yaitu bus ya, sistem bus dan juga PCI, peripheral component interconnection. Kemudian ada level memori ya, hierarki memori seperti case ya, case, kemudian ada internal memory dan juga external memory. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas sebagian dari sistem operasi yaitu virtual memory, segmentation dan juga paging ya. Kemudian selanjutnya I/O device, I/O performance dan interfacing I/O. Selanjutnya ada aritmatika di dalam komputer, yaitu nanti kita akan mempelajari di sini proses konversi bilangan dari desimal, oktal, heksadesimal ke binary ya, dan juga sebaliknya. Nanti kita akan juga membahas tentang floating point di sini, dan juga ada yang disebut sebagai ones complement, twos complement ya. Kemudian setelah UTS ya, kita akan membahas ada processor design, data path, dan juga control implementation ya. Kemudian pipelining, hazard, berbagai macam hazard nanti kita akan bahas di sini. Kemudian ada branch prediction and exception handling ya. Kemudian ada dua family komputer yang paling dikenal ya, ada RISC dan CISC. Kemudian ke machine language atau assembly language nanti kita akan bahas juga. Dan juga translation and program startup ya. Kemudian ada multi-core dan cluster computing. Nanti kita akan bahas ini semua di dalam setelah pertengahan semester. Nah, secara garis besar, mata kuliah ini akan mengkaji bagaimana sebenarnya komputer itu bekerja ya. Kemudian ada di sini pertanyaan, sebenarnya apa sih komputer itu? Nah, komputer itu bukan hanya sekedar laptop atau mesin yang kita bawa sehari-hari, kita gunakan sehari-hari. Bukan hanya itu. Jadi ada berbagai jenis lagi di sini, berbagai jenis komputer ya. Ada desktop, desk server, kemudian ada embedded device. Ini juga termasuk komputer ya. Kemudian menurut fungsinya atau kegunaannya ada automobiles, ada graphics, ada finance dan genomics. Sedangkan untuk ditinjau dari manufakturnya, kemudian atau vendornya, ada yang kita kenal dengan Intel, Apple, IBM, Microsoft, Sun, dan juga masih ada lagi beberapa lagi ya. Kemudian di sini ada different underlying technologies and different cost ya. Jadi berbagai vendor tersebut menggunakan berbagai macam teknologi ya yang diterapkan ke dalam mesin mereka ya. Baik itu dari segi materialnya juga sangat berbeda, sehingga akan menyebabkan perbedaan biaya untuk setiap mesin yang dikeluarkan atau yang di manufaktur.
Nah, di sini jika kamu ingin disebut sebagai orang yang ahli dalam komputer, ya tentu kamu harus memahami dan mengerti komputer itu seperti apa ya. Misalnya kinerjanya bagaimana ya. Kemudian ketika kamu sudah mempelajari nanti, diharapkan juga bisa membangun software ya, membangun software yang digunakan oleh orang-orang ya. Kemudian di sini kamu juga tidak akan salah untuk membuat keputusan pembelian ya. Jadi berbagai jenis keuntungan yang bisa kita dapatkan setelah mempelajari mata kuliah ini. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa hardware dan software ya ini eh, kinerjanya kinerjanya dipengaruhi oleh ada 4 ya, ada algoritmanya, kemudian ada language atau compiler atau arsitekturnya ya, kemudian prosesor, memori, kemudian input dan output dan jumlah core yang ada di dalam. Jadi ini semua harus seimbang, harus seimbang. Artinya tidak boleh salah satu dari mereka ini uh, buruk ya. Misalkan jika algoritmanya buruk, namun compilernya sangat bagus, prosesornya juga bagus, memorinya juga ya, kemudian input dan outputnya, kemudian jumlah core-nya ya. Nah, jika salah satu dari mereka misalkan algoritmanya ini buruk, ya kinerja komputer tidak akan maksimal ya. Begitu juga misalkan jika algoritmanya yang baik, sangat bagus ya, kemudian yang lainnya mempunyai kontribusi yang bisa dibilang tidak terlalu bagus, ya artinya kinerja mesin kita tidak akan sesuai seperti yang kita inginkan. Ya. Jadi di sini perlu keseimbangan antara keempat faktor yang mempengaruhi hardware dan juga software. Nah, pada slide ini organisasi dari sebuah komputer ya terdiri dari perangkat keras yang membentuk uh, mesin ya. Yang pertama ada bagian dari prosesor. Bagian dari prosesor ini yang utamanya adalah kontrol ya, ada kontrol, kemudian ada data pad ya atau nanti tempat mengalirnya data. Nah, kemudian uh, perangkat lainnya adalah memori ya atau disebut sebagai RAM nanti ya yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara dari data-data kita yang akan diproses oleh prosesor. Nah, ada input di sini juga ya, ada output. Nah, jadi untuk kotak-kotak yang kecil ini adalah data ya. Jadi data dialirkan ya, data dialirkan kemudian disimpan ke dalam memori ya. Kemudian setelah disimpan ke dalam memori, jika kita ingin merunningnya ya, artinya memori harus mengeluarkan data yang dipanggil oleh prosesor untuk diproses melalui datapad ya. Kemudian setelah diolah oleh prosesor, kemudian data-data tersebut sebagai hasilnya akan disimpan lagi ke dalam memori atau bisa langsung dihasilkan melalui output ya, melalui output. Jadi ini satu konsep yang sangat penting di dalam organisasi komputer. Nah, kemudian untuk komponen-komponennya, ya, komponen-komponennya misalkan input, contohnya mouse dan keyboard merupakan input untuk mesin ya, digunakan untuk menginput data agar diolah oleh prosesor. Ya. Kemudian outputnya bisa berupa display, tampilan di misalkan untuk laptop bisa tampilan monitornya ya, itu merupakan suatu output juga. Kemudian untuk peripherals misalkan printer ya. Jadi ini bisa sebagai output untuk menghasilkan bentuk fisik ya, bentuk fisik. Kemudian ada komponen memori ya. Memori ini ada berbagai jenis juga nanti akan kita pelajari lebih detail di bagian hierarki memori. Misalnya ada disk driver, ada DRAM, ada SRAM ya, ada CD ya.
Kemudian komponen lainnya misalkan network, harus ada NIC card-nya nanti untuk bisa mesin kita atau komputer kita terhubung dengan jaringan. Nah, kemudian untuk fokus utama kita pada arsitektur dan organisasi komputer ini adalah di bagian prosesornya. Ya. Di bagian prosesornya ini kita akan membahas datapath-nya dan juga kontrol. Jadi bagaimana nanti prosesor ini bisa mengolah data yang diberikan kepadanya dan setelah mengolah mau dikemanain datanya ini nanti. Nah, di sini yang menjadi fokus utama kita di bagian prosesor. Nah, kenapa saya bilang ini akan menjadi fokus kita? Di sini ada dikatakan implemented using billion of transistor. Nah, kita harus mengerti bahwa prosesor ini sebenarnya terdiri dari atau diimplementasi menggunakan billion of transistor. Jadi sangat banyak transistor yang digunakan oleh para vendor untuk membangun sebuah prosesor. Ya. Kemudian saking banyaknya transistor ini impossible to understand by looking of each transistor. Jadi kita tidak perlu untuk melihat secara dalam tentang transistor karena ini nanti sudah lain bidang yang mengkajinya ya tentang transistor tersebut, tentang bagaimana cara memanufaktur prosesor. Nah, kemudian sebenarnya agar hardware dan juga software itu bisa saling berinteraksi, ini sebenarnya menggunakan sebuah abstraksi. Abstraksi ini nanti disebut sebagai ISA ya, Instruction Set Architecture. Nah, di dalam ISA ini diimplementasi oleh organisasi yang tadi, yaitu prosesor, kemudian main memory, kemudian dan juga perangkat-perangkat lain ya. Diimplementasi sehingga muncullah sebuah abstraksi yang disebut sebagai ISA. ISA ini nanti digunakan sebagai tempat menjalankan software yang kita gunakan ya. Nah, untuk abstraksi yang barusan saya katakan tadi, terdiri dari beberapa layer atau lapisan ya. Dimulai dari lapisan yang paling atas ya, ada software ya. Software bisa dari application, sistem, bahasa assembly ya. Ini termasuk software yang akan digunakan di dalam mesin ya. Nah, kemudian di sini juga ada arsitektur isu ya, seperti case, virtual memory, pipelining ini juga nanti termasuk di dalam perangkat penyusun seperti memori ya, memori. Kemudian abstraksi itu selanjutnya ada sebagai logic ya, kemudian state machine, kemudian kombinasi dari berbagai logika nanti ya, kemudian sirkuit dari aritmatika, misalkan addition, subtraction, multiplication, division ya. Nanti ini digunakan semuanya untuk menyusun sebuah abstraksi yang digunakan untuk menjalankan software atau program. Ada di sini zeros and ones sebagai boolean logic ya yang digunakan untuk bisa dimengerti oleh mesin kita. Kemudian di sini ada transistor juga sebenarnya harus dimengerti ya ketika membuat abstraksi ya ISA-nya tadi. Kemudian semikonduktor dan silikon bagaimana membuat sebuah transistor yaitu dengan menggunakan bahan silikon atau semikonduktor. Kemudian akan dipelajari juga propertiesnya ya, ciri dari atom-atom penyusun semikonduktor ini atau silikon ini, elektronsnya bagaimana, kemudian ada quantum dynamics juga. Nah di sini
Tapi di dalam organisasi dan arsitektur komputer, kita membatasinya hanya mengkaji dari bahasa assembly hingga ke Boolean logic ya. Jadi untuk application software dan sistem software sudah ada bagian yang mengkaji ini ya. Kemudian untuk transistor yang ini semua, yang tiga ini sudah ada yang mengkaji juga ya. Mungkin di bagian electrical engineering dan juga fisika. Nah, kalau tadi kita membahas tentang organisasi dari penyusunan mesin seperti ada prosesor, kemudian ada memori, atau bisa kita katakan organisasi komputer itu ada di bagian ini, ya, di bagian perangkat keras dari uh, penyusunan mesin, ya, atau penyusunan komputer. Nah, ini semua adalah bagian organisasi atau perangkat-perangkat yang akan diimplementasikan, ya. Kemudian setelah ini semua tersusun dengan baik, diimplementasikan, maka yang diharapkan akan terbentuk adalah abstraksinya nih yang saya bilang tadi adalah ISA, Instruction Set Architecture. Nah, kemudian gabungan dari Instruction Set Architecture dan juga organisasinya inilah yang kita sebut sebagai Computer Architecture. Jadi bukan organisasi lagi ya, bukan organisasi lagi. Karena arsitektur dikatakan bahwa harus ada tempat untuk running program yang akan kita jalankan. Ya. Nah, kemudian apa-apa saja yang bisa berjalan di ISA ini, di sini ada application. Jadi application atau program akan berjalan di dalam instruction set arsitektur ini. Nah, kemudian di sini melalui operating system, ya, melalui operating system, aplikasi ini akan berjalan di ISA. Kemudian tidak hanya operating system ini juga akan menggunakan yang disebut sebagai compiler atau firmware, ya, untuk bisa mengubah data yang dari aplikasi ini agar bisa dimengerti oleh mesin ini, maka akan diubah ke dalam bahasa mesin oleh compiler. Nah, ini merupakan satu yang harus kita mengerti bahwa hardware yang diimplementasikan untuk menyusun abstraksi sebagai tempat berjalannya program ini bisa diimplementasikan dengan cara yang berbeda, ya. Ya jelas karena mesin atau komputer kita tidak hanya di manufaktur atau dibangun oleh satu vendor saja, ya. Banyak vendor yang membangun hardware dan mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda, ya. Artinya tidak akan sama jenis transistor penyusun sebuah prosesor yang diciptakan oleh Intel dan juga AMD, pasti ada perbedaan, ya. Tetapi ketika sudah diimplementasi dan ketika sudah menyentuh yang namanya ISA ini, apapun jenis yang mereka gunakan di dalam hardware ini harus menciptakan sebuah abstraksi, instruction set arsitektur. Berapapun jenis transistor yang mereka gunakan di sini harus tetap menciptakan ini agar apa? Agar software bisa berjalan, ya, software bisa running. Jadi berapapun transistor yang digunakan di AMD atau Intel atau Microsoft harus menciptakan yang namanya abstraksi instruction set arsitektur. Kalau diimplementasikan dengan ISA yang berbeda atau abstraksi yang berbeda, artinya bakalan banyak program atau software yang
tidak akan berjalan di dalam implementasi yang berbeda tadi atau ISA yang berbeda tadi. Misalkan Intel punya instruction set yang berbeda, AMD mempunyai abstraction set yang berbeda. Nah, misalkan kita mempunyai software ya, program kita, misalkan kita mempunyai sebuah game, dia hanya berjalan atau bisa running di mesin yang dikeluarkan oleh Intel. Nah, sementara ketika AMD mempunyai kualitas yang bagus, misalkan yang AMD mengeluarkan mesin yang canggih, ya artinya kalau software ini juga tidak akan bisa running di dalam AMD tersebut, artinya akan banyak orang yang memilih untuk bertahan pada satu vendor, ya satu vendor saja. Dia tidak akan memilih AMD tersebut, walaupun nyatanya kinerjanya sangat bagus. Tetapi ketika software kita atau program kita tidak bisa berjalan di sana, ya percuma saja, ya tidak bisa dipakai. Nah, di sini pilihannya adalah kamu atau kita mengganti software kita atau mengubah software kita agar bisa berjalan di mesin yang baru tersebut, ya, atau kita memilih untuk tidak menggantinya, ya, tidak mengotak-atik software kita. Artinya akan membutuhkan pekerjaan yang lama lagi untuk menyesuaikan dengan mesin baru. Jadi artinya terjadi kesepakatan antara vendor-vendor penemu mesin, ya, agar membuat satu the common abstraction, ya, abstraksi yang umum agar setiap program atau software bisa tetap berjalan walaupun diimplementasi dengan cara yang berbeda. Nah, di sini seperti yang kita bahas tadi, bahwa abstraksi itu merupakan sebuah interface yang digunakan oleh hardware, ya, dan juga software, ya, the lowest level software. Kalau dibilang the lowest level software artinya bahasa mesin atau bahasa assembly termasuk, ya, yang merupakan software yang akan berkomunikasi atau yang dimengerti oleh hardware, ya. Nah, kemudian untuk arsitekturnya sendiri, ini bagaimana para programmer, ya, melihat komputer tersebut, ya, dengan cara misalkan to write a machine language, ya, programmer semua dapat menuliskan bahasa mesin, kemudian bisa melihat instructionnya seperti apa, ya, kemudian gimana cara memori, ya, untuk mengakses memori, kemudian input dan output dan lain sebagainya. Jadi di sini intinya bagaimana para programmer melihat komputer. Nah, itu yang disebut sebagai ISA, ya. Itu disebut sebagai ISA. Nah, jenis-jenis dari ISA yang harus terdapat di dalam abstraksi tersebut yaitu ada organization of storage, ya. Jadi harus bisa juga bagaimana cara mengakses storage tersebut. Itu harus disediakan di dalam abstraksi tersebut. Kemudian tipe datanya seperti apa, kemudian bagaimana encodingnya, ya. Nanti encoding ini kita akan pelajari sekilas nanti di pelajaran berikutnya, ya, tentang top level view, ya. Kemudian ada opcodes-nya. Opcodes di sini operation code yang akan digunakan sebagai instruksi yang akan dijalankan di dalam mesin, ya. Jadi semua ini harus ada modes addressing-nya, bagaimana cara pengelamatannya, ya, harus ada di dalam ISA. Kemudian exception handling, ya. Nah, bagaimana untuk menangani misalkan ketika proses itu nanti terjadi interupsi, ya, atau error, ya, bagaimana cara
mengatasinya itu harus disediakan di dalam abstraksi tersebut. Nah, untuk abstraksi ini specifies requirements for binary compatibility across implementation of AB. Nah, kemudian selanjutnya, abstraksi itu begitu penting karena merupakan interface antara hardware dan juga software atau program kita, ya. Kemudian mengapa abstraksi itu penting, ya? Jadi merupakan sebuah standar, ya, merupakan sebuah standar oleh berbagai vendor agar apa? Agar instruction, kemudian bahasa mesin dan bit pattern-nya bisa berjalan, ya, walaupun implementasi yang berbeda. Nah, kemudian keuntungannya itu implementasi yang berbeda itu akan menghasilkan arsitektur yang sama, ya. Implementasi yang berbeda di sini dari segi cost-nya, misalkan biaya pembuatan misalkan biaya pembuatan transistor dari vendor AMD, vendor Intel, vendor Sun tadi itu berbeda. Kenapa berbeda? Mungkin jumlahnya juga berbeda. Otomatis performanya juga akan berbeda. Tetapi ketika sudah sampai di level abstraksinya, harus bisa dipergunakan untuk menjalankan sebuah atau semua program, ya, walaupun materialnya berbeda, ya, jumlah materialnya berbeda, kemudian performansnya tentu akan berbeda pula. Tapi ketika sampai di level tersebut abstraksi harus sama, ya, tidak boleh tidak sama. Nah, kemudian di sini sedangkan di sini kelemahannya sometimes prevents using new innovations, ya. Jadi banyak vendor-vendor itu memang bisa mengubah mengubah implementasinya, kemudian memperoleh abstraksi yang berbeda atau ASA yang berbeda. Bisa, seharusnya bisa. Tetapi di sini ada kerugiannya kalau digunakan seperti itu. Nah, misalkan jika Intel membuat inovasi, ya, terhadap organisasi-organisasi seperti prosesor, memori. Nah, mereka juga harus mempertimbangkan misalkan programmer-programmer yang menggunakan bahasa-bahasa tua, misalkan bahasa C, ya. Jadi mereka ingin mempertahankan pengguna-pengguna atau customer yang menggunakan bahasa-bahasa tersebut, sehingga mereka kalau mengubah atau berinovasi menjadi yang lebih baru, artinya akan kehilangan customer, ya, kehilangan customer yang merupakan programmer-programmer dengan menggunakan bahasa C misalnya, ya. Jadi itu yang dikhawatirkan oleh para vendor untuk membuat inovasi-inovasi baru terhadap mesin mereka. Nah, di sini ada beberapa instruction set architecture atau abstraction yang umum, ya. Misalkan IA32, kemudian ada PowerPC, ada MIPS. Nanti MIPS ini kita akan bahas di setelah UTS, ya. Dan juga banyak lainnya. Nah, ini merupakan semua komponen-komponen yang terdapat di dalam motherboard, ya. Jadi komponen utamanya yang pertama ada CPU atau prosesor, ya. CPU ini bahasa atau istilah lama, untuk sekarang lebih sering dikenal sebagai prosesor, ya. Kemudian terkoneksi dengan ada di sini sistem bus, ya, untuk tempat data atau mengalirnya data. Kemudian di sini ada RAM, ya, ada RAM. Kemudian di sini ada case, di sini ada level 2, ya. Jadi case itu ada berbagai level, nanti kita akan bahas di hierarki memori, ya. Nah, level 2 di sini ada level 2, kemudian pastinya ada level 1, ya. Jadi untuk case level 1 itu sebenarnya ada di dalam CPU itu sendiri atau prosesor itu sendiri. Kenapa harus di dalam prosesor? Nah,
Nanti kita akan bahas lebih detail. Kenapa harus di dalam prosesor? Kenapa tidak di luar saja ditaruh cache level 2? Nah, di sini ada sistem chipset ya, sistem chipset. Di sini akan terdapat nanti North Bridge ya. Ada istilah North Bridge, ada South Bridge ya. Kemudian ini sebagai pengkoordinir ya, pengkoordinir transfer data ya dari ada network card, kemudian graphics card, kemudian sound card ya. Kemudian ini terhubung ke dalam monitor. Nah, di sini juga ada keyboard controller ya, terhubung terhadap keyboard ya. Kemudian di sini ada multiple I/O controller. Nah, ini merupakan aliran datanya akan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan network card, graphics card, sound card. Ini sangat-sangat lambat. Nah, kenapa ini sangat lambat? Nanti akan lebih detail di I/O devices ya. Nah, di sini ada bus ya, bus dengan punya kecepatan yang sangat tinggi ya, sangat tinggi dibandingkan sistem bus yang ada di sini. Kenapa di sini diperlukan kecepatan yang sangat tinggi? Karena untuk mensupport kinerja dari prosesor tersebut. Karena prosesor ini bekerjanya sangat tinggi, misalkan bekerja dalam waktu 10 minus 12 second ya. Sementara transfer dari RAM menuju CPU itu membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu agar data bisa diperoleh oleh CPU dari RAM. Nah, untuk itu dibutuhkanlah bus yang kecepatannya sangat tinggi untuk mengimbangi kecepatan pemrosesan data yang dilakukan oleh CPU. Begitu juga dengan ini ya, bus yang di sini yang cenderung memiliki kecepatan di bawah dari bus yang ada di sini. Bus yang ada di sini sering kita kenal atau kita kenal nanti dengan yang namanya FSB atau front side bus ya. Nah, sedangkan ini cenderung lebih lambat dibandingkan front side bus untuk yang sistem bus dari network card, graphics card, sound card. Kemudian juga ini level yang paling lambat antara aliran data dari peripherals luar ya, misalkan hard disk, ada floppy disk, mouse ya, modem, printer. Ini cenderung kecepatannya sangat lambat dibanding dengan sistem bus yang di sini dan juga FSB. Jadi semua komponen ini yang terdapat di dalam motherboard yang harus ada ya, yang harus ada untuk mendukung peripheral devices dan juga modul-modul dari setiap komponen pendukungnya nih semua ya. Nah, untuk kelas-kelas dari komputer, yang pertama ada desktop ya. Desktop ini hanya untuk single user ya, untuk single user ya. Kemudian misalnya desktop itu contohnya adalah laptop kita ya. Kemudian komputer-komputer yang ada di kantor, perkantoran, atau komputer PC yang ada di rumah kita, yaitu termasuk komputer desktop. Kemudian ada yang kita kenal dengan server. Jadi server ini biasanya digunakan oleh beberapa pengguna ya, yang membentuk sebuah jaringan ya untuk bisa mengakses yang namanya server ini. Jadi server ini juga dikatakan sebagai komputer. Nah, kemudian ada superkomputer. Nah, superkomputer ini lebih canggih lagi, high performance ya. Kemudian high cost class of server with hundreds to thousand of processor. Jadi bisa kita bayangkan hundreds to thousand, ratusan sampai ribuan prosesor ada di dalam supercomputer mesin ya. Jadi sangat-sangat high performance ya. Kemudian ada yang namanya embedded computer. Ya, embedded computer ini nanti akan dibahas sejenak setelah UTS. Misalnya contohnya ada nanti
Raspberry Pi ya, termasuk salah satu jenis embedded computers. Nah, ini merupakan contoh dari AMD ya, AMD Barcelona dengan multi-core chip. Jadi ada nanti ada 4 core di sini ya, 4 core chip yang digunakan sebagai untuk memproses data. Nah, core 1, core 2, core 3 ya, kemudian core 4. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ada level 2 case untuk masing-masing core ya. Digunakan ini termasuk salah satu memori juga, namun kapasitasnya sangat kecil ya. Misalnya ini kapasitasnya 512 KB ya. Jadi setiap case level 2 di sini mereka memiliki kapasitas yang sama ya. Core 1, core 2, core 3, core 4. Nah, untuk menghubungkan antara core yang satu dan core yang lain ini ya, bisa digunakan NOR bridge ya, untuk memberikan atau sebagai terminal interkoneksi ya, jalur ya, sebagai perantara untuk membagi informasi-informasi yang akan dioleh berbagai core ini, core 1, core 2, core 3, core 4. Jadi menggunakan NOR bridge. Nanti akan lebih jelasnya di sesi praktikum ya. Nah, kemudian di sini ada level 3, case level 3 ya, sebagai share memory untuk core 1, core 2, core 3, core 4. Nah, kemudian level satunya ya. Jadi level 1 yang sebenarnya ada di dalam masing-masing core ya. Misalkan core untuk satu case level satunya ada di sini. Kemudian untuk core level 2 ya, di sini ada case level satunya. Kemudian core 3 ya, case satunya ada di sini, dan juga core 4. Jadi masing-masing core ini memiliki level 1 case ya, yang berada di dalam. Kenapa harus berada di dalam? Agar pengaksesan yang dilakukan oleh core ini ya semakin singkat pengaksesannya. Artinya data tidak perlu lagi melalui path yang panjang yang cenderung membutuhkan waktu lama ya. Misalkan dari case level 3 ini tentu akan lebih jaraknya akan lebih jauh ke dalam prosesor. Misalkan untuk core 1 akan lebih jauh pengaksesan yang dilakukan ke level 3 dibanding level 1 yang ada di dalam core itu tersebut ya. Jadi itu ide utamanya. Kenapa harus di dalam core itu dibangun sebuah memori yang disebut sebagai cache level 1 untuk mempersingkat transfer data yang diperlukan oleh core tersebut. Agar apa? Agar kinerja core ini, kinerja prosesor ini bisa semaksimal mungkin ya, untuk semaksimal mungkin memperoleh data yang diperlukan atau yang kita perlukan. Nah, di sini tingkat perkembangan dari embedded processor bisa kita lihat di sini. Misalkan ada cellphone ya, ada PC, ada TV. Ini merupakan contoh embedded processor ya. Jadi cenderung dari tahun ke tahun itu meningkat ya. Ini nanti sesuai dengan ada Moore's Law, namanya ada Moore's Law ya. Moore's Law. Nah, Moore's Law ini mengatakan bahwa transistor atau jumlah transistor di dalam prosesor ya akan meningkat double ya setiap tahunnya. Jadi dia memprediksi
pernyataan tersebut. Dan kita lihat di sini dari tahun 97, 98, 99 hingga 2007, bahkan hingga sekarang 2020 ya, kinerja komputer semakin lama semakin meningkat. Nah, ini prediksi dari Gordon Moss ya. Nah, di sini kita akan mengerti ya bagaimana proses translasi dari level yang paling tinggi atau bahasa tingkat tinggi ya. Kemudian bahasa tingkat tinggi ini akan dikompil menggunakan compiler ke dalam bahasa yang lebih rendah atau assembly language ya. Kemudian hingga dimengerti oleh mesin. Nah, yang pertama tadi, misalkan di sini kita menginput sesuatu atau contohnya mengetik sesuatu ya, mengetik sesuatu di dalam keyboard kita. Kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya setelah kita mengetik ini? Nah, ketika kita mengetik sesuatu, maka dia akan diubah terlebih dahulu ke dalam bahasa assembly. Kenapa bahasa assembly? Karena di bahasa assembly ini nanti akan kelihatan instruksi-instruksi apa yang kita inputkan tersebut. Apa sebenarnya maksud dari inputan tersebut. Nanti di sini akan dikaji lagi, di encode apa yang terjadi. Misalkan di sini ada perintah load, ada perintah store ya. Jadi semua ini contoh dari bahasa assembly nanti akan dipelajari di praktikum. Nah, kemudian setelah dari bahasa assembly, kemudian ini perintah-perintah tersebut akan diubah ke dalam apa? Ke dalam bahasa mesin. Bahasa mesin itu adalah bahasa bit pattern. Ya. Ada 0, ada 1, ada misalkan ada low, ada high. Nah, ini semua merupakan bahasa mesin. Ya. Nanti bahasa mesin ini akan diubah ke dalam sinyal-sinyal listrik agar bisa dimengerti oleh mesin. Jadi ini merupakan bagaimana sih proses translasi ketika kita menginput sesuatu, kemudian bisa menghasilkan display atau bisa menghasilkan bentuk fisik, misalkan bentuk printan kita seperti apa. Nah, itu jalannya adalah seperti ini ya. Ditranslasi terlebih dahulu ya, dikompil, kemudian di assembler bahasa assembly sehingga menjadi bit pattern 0101 yang diubah menjadi sinyal listrik. Nah, sampai di sini dulu untuk pembelajaran pertama kita ya. Kemudian kita selanjutnya akan mempelajari tentang evolusi komputer itu dari berbagai generasi ya. Ada nanti generasi vacuum tubes, kemudian ada generasi transistor, kemudian semikonduktor ya, chip dan lain sebagainya ya. Kita akan membahas itu setelah ini berakhir. Terima kasih atas perhatiannya.